Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat-hebat? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Tentunya hari ini semuanya sehat ya? Tetap semangat ya anak-anak. Kita jumpa kembali dengan saya, Bu Faiza, dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 secara daring. Oh iya anak-anak, absen dulu di si pintar nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak, dalam suasana pandemi ini, agar tetap jaga diri dan keluarga dari COVID-19 dengan cara selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tetap jaga jarak, memakai masker ketika keluar rumah. Kalau tidak ada yang penting, jangan keluar rumah, nggih. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah COVID-19 dan semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Anak-anak, materi pada hari ini adalah akhlak terpuji pada diri sendiri, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Menunjukkan penghayatan terhadap nilai kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan. 2. Terbiasa berperilaku kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan pengertian kreatif, produktif, dan inovatif. 4. Mengidentifikasi dalil yang berhubungan dengan anjuran kreatif, produktif, dan inovatif. 5. Menunjukkan fenomena atau contoh dan dampak kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, menceritakan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, meliputi berilmu dan kerja keras. Maka pada pertemuan ke-7 ini, kita lanjutkan akhlak terpuji kepada diri sendiri yang meliputi kreatif, produktif, dan inovatif. Sekarang, kreatif. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, silakan dibaca sendiri-sendiri nggih. Biasanya Bu Faiza yang membacakan. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin kalian yang membaca agar bacaan kalian tambah baik dan lancar. Oke, silakan dibaca. Iya, bagus sekali, suaranya sangat merdu sekali. Alhamdulillah. Anak-anak, arti dari firman Allah yang kalian baca tadi, surat Ar-Ra'd ayat 11 adalah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Caranya, orang tersebut mau berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dari semula.
Jadi, masalah hasil itu tergantung pada usaha yang kita lakukan, oke? Orang yang berhasil itu biasanya karena usaha yang bersungguh-sungguh. Dalam hal ini, berusaha menjadi orang yang kreatif. Sekarang, kemampuan kreatif itu bagaimana? Kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Anak-anak, salah satu potensi yang diberikan Allah kepada manusia ketika lahir adalah potensi kreativitas. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif yang mempunyai akar kata to create yang artinya berdaya cipta. Jadi, kreatif itu adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan yaitu karya ilmiah. Kreativitas keterampilan yaitu prakarya, fashion, memasak, dan lain-lain. Kreativitas kesenian yaitu karya seni, dan kreativitas olahraga sebagai olahragawan dan lain-lain. Jadi, kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non-keilmuan tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Orang kreatif itu mempunyai ciri-ciri sifat antara lain. Selalu ingin mencoba yang baru, yaitu tidak suka meniru. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Banyak akal dan ide yang membangun. Lebih menghargai proses daripada hasil. Tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat dan dapat diandalkan. Sekarang, bagaimana cara membiasakan diri bersifat kreatif? Orang yang kreatif memiliki cara-cara membiasakan diri yang perlu dicontoh oleh orang lain agar kehidupan ini lebih indah dan menyenangkan di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara itu antara lain menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif atau lebih ahli. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi. 4. Rajin berlatih untuk berkreasi. 5. Pantang menyerah sebelum berhasil. Dan yang keenam, tidak mengurusi hal-hal yang kurang penting atau kurang bermanfaat. Anak-anak, bagaimana perilaku yang menggambarkan sikap kreatif? Perilaku orang yang kreatif sangat didambakan oleh kebanyakan orang. Karena tidak semua orang memiliki sifat kreatif. Di antara perilaku orang yang kreatif adalah yang pertama, berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Ketiga, jika ada ide baru, inginnya segera melakukannya. 4. Dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Suka bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif. Ingin jadi orang yang kreatif anak-anak? Sudahkah kalian berperilaku seperti yang disebutkan Faiza tadi? Dicoba nggih? Selanjutnya, produktif. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Silakan dibaca. Oke. Terima kasih. Surat Al-Insyirah ayat 7 artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Pengertian produktif, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Memiliki sifat produktif adalah dambaan setiap orang. Dengan produktif, hidup akan terasa lebih dinamis. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Biasanya,
sifat produktif diiringi dengan sifat kreatif agar hasil yang didapatkan lebih berkualitas nilainya. Tetapi tidak ada keharusan. Memiliki sifat produktif saja sudah bagus daripada jadi orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Anak-anak, orang yang memiliki ciri-ciri produktif mirip dengan orang yang memiliki sifat kreatif. Persamaannya sama-sama menghasilkan sesuatu, tetapi kalau sifat kreatif menghasilkannya tidak meniru karya atau ciptaan orang lain. Meskipun demikian, baik sifat kreatif maupun produktif sama-sama sifat terpuji yang sangat layak dimiliki oleh setiap orang. Ciri-ciri perilaku produktif antara lain tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. 2. Perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain. 3. Hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. 4. Tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Dan yang kelima, biasanya memiliki bakat tertentu. Sekarang cara-cara membiasakan diri bersifat produktif. Meskipun memiliki cara-cara membiasakan diri produktif mirip dengan kreatif, namun tetap perlu dipilah-pilahkan agar kita dapat membedakan antara kreatif dan produktif. Cara-cara membiasakan diri produktif perlu dimengerti agar kita dapat menjadi orang yang produktif. Cara-cara ini antara lain, pertama, gemar berlatih, melakukan kegiatan yang menghasilkan. 2. Tekun dan ulet dalam bekerja. 3. Tidak mudah menyerah dengan kegagalan. 4. Percaya diri dan optimis dengan keberhasilan. Dan yang kelima, tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Orang yang produktif sudah pasti memiliki perilaku yang tidak mudah jenuh oleh rutinitas dan tidak mudah menyerah oleh kegagalan. Baik, selanjutnya adalah inovatif. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun." Rawahul Hakim. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka celaka. Pengertian inovatif. Inovatif adalah kemampuan memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Anak-anak, apakah kalian ingin inovatif? Jika hidupmu lebih berwarna, maka berinovatiflah. Sering berlatih adalah cara efektif agar inovatif. Hubungan antara kreatif, produktif, dan inovatif sangatlah erat. Orang kreatif pastilah produktif dan cenderung inovatif. Jika ingin menjadi orang yang berkualitas, maka milikilah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Ciri-ciri orang yang inovatif antara lain, pertama, tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan, yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu luang. 3, banyak ide dan banyak akal. 4, suka mengadakan pembaruan atau berinovasi. Dan yang kelima, memiliki sifat kreatif. Sekarang, cara-cara membiasakan diri bersifat inovatif. Yang pertama adalah gemar muhasabah. 2, rajin menambah pengetahuan. 3, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu. 4, tidak mudah menyerah oleh kegagalan. Dan yang kelima, menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Perilaku orang yang bersifat inovatif antara lain, suka menerima tantangan, banyak ide dan pandai mencari solusi, dapat menginspirasi orang lain,
Dan yang keempat, suka bergaul dengan orang kreatif dan produktif. Baik anak-anak, materi pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Karena itu, harus mempunyai kreativitas untuk menghadapi dan mengatasinya. Produktivitas dalam bekerja dapat diraih oleh orang yang berilmu, yang kreatif, dan mau bekerja keras. Manusia harus peka dengan perkembangan zaman. Karena itu diperlukan inovasi dalam menghadapinya. Demikian pembelajaran daring akidah akhlak, materi akhlak terpuji meliputi kreatif, produktif, dan inovatif. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Bila ada yang belum atau kurang paham, silakan kalian tonton lagi videonya sampai kalian paham. Tugas untuk kalian adalah carilah cerita atau fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan akhlak terpuji pada diri sendiri dan dampak positifnya. Dari lingkungan sekitarmu boleh, dari buku boleh, dari koran atau majalah juga boleh, atau dari internet juga tidak apa-apa. Kerjakan di kertas folio bergaris, lalu difoto cekrik, kemudian kirim ke si pintar ya. Untuk waktunya bisa mulai hari ini sampai 1 hari sebelum pembelajaran yang akan datang. Jadi waktunya 2 minggu dari sekarang ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita sampai pada bab 3, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar ya. Tetap semangat ibadah dan semangat berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.